Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik sudah siap untuk mau memulai ibadah? Kita mulai sama-sama ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang menjadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami tubuh yang sehat. Pagi ini kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk belajar sebuah lagu baru. Lagu ini mengingatkan setiap kita untuk kita boleh mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita ya, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Untuk kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya ya. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan.
adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang baik ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Alkitab, buku yang terindah. Dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap doa yang baik ya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini kami akan belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik tahu ndak ini gambar apa? Ya, semua pasti tahu ya. Ini adalah gambar bola. Siapa di sini yang suka bermain bola? Nah, adik-adik, misalkan kalian sedang bermain bola di taman. Terus ada anak yang merebut bola ini dari kalian. Dia mengejek kalian, mengatakan kata-kata yang tidak baik. Terus dia berkata tidak akan mengembalikan bola itu. Kemudian dia lari dan pergi meninggalkan kalian. Nah, kalau seperti itu bisa dikatakan bahwa dia itu teman atau musuh ya. Ayo adik-adik jawab ya di rumah ya. Nah, pasti jawabnya adalah musuh. Seorang teman akan mengasihi dan baik kepada kalian. Seorang musuh tidak mengasihi kalian dan pasti jahat pada kalian. Apa perasaan adik-adik jika mempunyai seorang teman yang istimewa? Pasti senang ya adik-adik ya. Jikalau kita mempunyai musuh yang jahat, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti kita akan membenci mereka. Nah, adik-adik pasti pernah mengalami hal yang demikian. Punya teman yang baik dan punya teman yang tidak baik. Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya juga mempunyai musuh. Nah, yuk mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi musuh-musuhnya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke atas bukit dan duduk di sana. Banyak orang yang mengikuti dia. Murid-murid duduk di samping Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus mengajar.
Apa yang Yesus katakan ada di dalam firman Allah. Kakak bacakan ya di dalam Alkitab ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu. Yesus mengatakan kepada para murid dan pengikutnya untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi mereka dan berdoa buat mereka. Yesus melanjutkan dengan berkata, jika kamu mengasihi mereka yang tidak mengasihi kamu, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah benar-benar anak Bapamu yang ada di surga. Kamu meniru apa yang telah Allah lakukan. Yesus juga mengingatkan murid-muridnya bahwa Allah menciptakan matahari bagi semua orang, bukan hanya bagi orang yang baik saja. Sehingga jika kamu memang anak Allah, maka kasihilah dengan seperti yang Allah lakukan. Itu berarti mengasihi musuh-musuhmu seperti mengasihi teman-temanmu. Semua murid dan semua anak Allah dulu adalah musuh-musuh Allah. Sampai Allah memilih untuk mengasihi mereka dan mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat mereka. Sekarang kita tidak lagi menjadi musuh-musuh Allah. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, pasti sulit bagi kita untuk mengasihi musuh kita, mengasihi teman yang jahat sama kita. Kita memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita, supaya kita bisa mengasihi teman-teman yang tidak mengasihi kita atau yang selama ini menjadi musuh kita. Adik-adik, tentunya adik-adik punya teman yang sangat menjengkelkan adik-adik ya. Tetapi melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk tidak membenci mereka, melainkan kita harus mengasihi dan mendoakan mereka seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengulang setiap ayat hafalan dari beberapa minggu yang lalu. Adik-adik bisa menyiapkan ya kartu ayat hafalannya dan bisa dibaca di rumah. Ya, ayat hafalannya ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a, 1 Yohanes 4 ayat 10a, Galatia 5 ayat 22a, Yeremia 29 ayat 12, dan Matius 22 ayat 37a. Adik-adik bisa baca-baca ya di rumah ya, dan diulang lagi. Kemudian ada aktivitas juga yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Aktivitas hari ini adalah aktivitas pelajaran 8 ya. Setelah dikerjakan, seperti biasa, difoto ya, kemudian dikirimkan melalui WA kepada kakak. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu ya, semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menunjukkan kasih dan pengampunan seperti yang sudah Allah lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.
tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.